Setelah dia mengatakan bahwa saya prihatin, saya nggak terima, Ibu Risma hari ini harus dikoreksi, dievaluasi. Habis itu, si Gubernur Gorontalo ini minta maaf sama Ibu Risma. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka membolak-balikkan cerita. Jadi kemarin viral video Ibu Risma marah-marah kepada pendamping PKH. Sebenarnya bagi kita, melihat Ibu Risma marah-marah itu hal yang biasa. 10 tahun beliau jadi wali kota, udah sering banget marah-marah, nggak kehitung gitu. Ada banyak kepala dinas yang udah pernah dimarahin oleh Ibu Risma. Tapi hasilnya Surabaya menjadi kota yang lebih tertata, menjadi kota dengan banyak penghargaan internasional ataupun nasional. Itu faktanya. Nah, ketika Ibu Risma menjadi Menteri Sosial, sebelum ini sebenarnya udah banyak orang dimarahin. Ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Kalau ada orang-orang yang menunjukkan data yang tidak sesuai dengan data dia, tidak sinkron datanya, atau ada data penerima bansos yang tidak cepat-cepat dicairkan, masih tertahan di bank, itu pasti langsung dimarahin sama Ibu Risma. Pasti. Dan udah ada banyak videonya gitu ya. Jadi sebenarnya ngelihat video Ibu Risma marah-marah itu hal yang biasa. Udah kayak Ahok lah. Biasa gitu. Cuma kali ini menjadi berbeda karena gubernurnya, Gubernur Gorontalo ikut turun tangan. Dia bilang, saya tidak terima warga saya dimarah-marahin, saya tersinggung, saya prihatin. Prihatin, udah kayak Pak SBY gitu ya. Suka prihatin. Lalu dipanggillah si pendamping PKH yang diomelin oleh Ibu Risma ini untuk datang ke rumah gubernur, dimintai klarifikasi. Lalu diundanglah awak-awak media. Niat banget gubernurnya gitu ya. Lalu setelah saya perhatikan klarifikasinya, sebenarnya itu tidak menjawab dari permasalahan yang ada. Karena klarifikasi yang disampaikan itu dia hanya menjelaskan secara teknis. Ada dua data penerima BKH, data penerima BPNT atau bantuan non tunai. Lalu kemudian ada verifikasi data, penadaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini teknis gitu. Sementara permasalahan yang membuat Ibu Risma itu sebenarnya adalah pendamping PKH ini mengatakan nama-nama yang dimaksud oleh Ibu Risma itu sudah dicoret sama Kemensos. Padahal faktanya belum gitu. Nggak ada pencoretan, kata Bu Risma. Dan setelah diverifikasi kepada pihak bank, nama-nama ini masih ada. Itu permasalahannya. Jadi klarifikasi pihak gubernur dengan orang yang dimarahin oleh Ibu Risma ini adalah klarifikasi yang berbeda versi. Cuma tetap aja Rusli Habibie sebagai Gubernur Gorontalo itu tetap mengatakan bahwa Ibu Risma ini nggak pantas marah-marah dan itu dilakukan oleh seorang menteri. Maka Presiden Jokowi harus mengevaluasi atau melihat ini. Hebat banget lah gubernurnya, peduli banget sama warganya gitu ya. Lalu setelah itu Rusli Habibie mengatakan bahwa saya ini juga lulusan SKT tahun 80. Saya kenal menteri ini, saya kenal dirjen-dirjen ini. Ya mungkin banyak orang yang nggak paham. SKT 80 itu maksudnya dia lulusan sekolah kesejahteraan di tahun 80-an gitu ya. Nah, dulu orang-orang di tahun 80-an, di generasi tua kita yang ada sekarang gitu ya, mereka percaya bahwa orang-orang yang lulusan SKT itu jauh lebih profesional dibanding orang-orang yang bukan lulusan SKT. Nah, kalau sekarang tuh ibaratnya apa ya? Anak-anak yang lulusan UI merasa lebih baik daripada lulusan anak-anak swasta. Ya kira-kira kayak gitulah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rusli Habibie ini sebagai sebuah bentuk kesombongan gitu. Saya ini lulusan SKT. Maka kemudian dia merasa berhak, merasa bisa untuk menasihati presiden untuk mengevaluasi menterinya gitu ya. Lalu gara-gara kasus ini saya jadi tertarik dengan Rusli Habibie. Siapa orang ini gitu? Kok bisa sangat perhatian peduli sekali terhadap warganya? Karena ini nggak logis gitu ya. Karena kalau Risma marah-marah kepada orang-orang di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu gubernurnya nggak pernah turun tangan, nggak pernah kayak gini. Padahal udah banyak yang diomelin sama Ibu Risma. Dan saya penasaran gitu. Ini sebenarnya siapa yang diomelin? Apakah keluarganya Rusli Habibie? Ternyata enggak gitu ya. Cuma orang biasa yang hubungannya antara gubernur dengan warga. Nah ini menarik gitu. Ini ada apa sebenarnya?
Dan setelah saya cari tahu berita-berita soal Rusli Habibie, saya kemudian dapat berita bahwa beberapa bulan yang lalu Rusli Habibie sebagai gubernur Gorontalo itu mendapatkan teguran sangat keras dari Kemendagri. Gara-garanya ada dana anggaran COVID tidak cepat-cepat disalurkan. Padahal sudah sering diingatkan dan bahkan ditegur. Sampai kemudian Tito mengirimkan surat tertulis, teguran tertulis. Dan menurut Tito, ini adalah teguran yang sangat keras. Ya iyalah, itulah mungkin bedanya antara Tito dengan Ibu Risma gitu ya. Kalau Tito ini kan Kapolri, jadi biasa memberikan teguran tertulis itu sudah sangat biasa gitu ya. Seandainya mendagrinya ini Risma, pasti si gubernur Gorontalo ini sudah diomel-omelin. Pasti udah ditembak-tembakin gitu sama Gus. Karena anggarannya udah ada, nggak cepat-cepat disalurkan. Nah, dari sini saya kemudian melihat satu benang merah, gitu ya. Ada kesamaan antara pendamping PKH yang diomelin oleh Ibu Risma dengan Gubernur Gorontalo. Sama-sama ada penyumbatan dalam penyalurannya. Karena mirip gitu. Dalam pandangan kita, kalau ada orang-orang yang dia marahin sama Ibu Risma, itu kan pasti masalahnya soal penyaluran. Ada dana yang tidak disalurkan. Nah sama nih, kayak Gubernur Gorontalo. Yang ditegur berkali-kali, bahkan sampai ditegur secara tertulis oleh Kemendagri. Mirip gitu. Jadi ketika Gubernur Gorontalo kemudian ikut campur turun tangan dalam kasus ini, merasa nggak terima, merasa prihatin, nampaknya ini terjadi gara-gara satu visi satu misi. Sama-sama tukang sumbat kayaknya gitu ya. Karena gimana, bukan keluarga, cuma warga biasa, tapi sangat tersinggung gitu. Dan selain itu, setelah saya baca-baca berita soal Rusli Habibie gitu ya, ternyata ada banyak berita menarik. Rusli Habibie ini pernah menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik terhadap Budi Waseso. Jadi si Budi Waseso ini dulu pernah menjadi Kapolda di Gorontalo, kemudian dia dituduh berpihak di dalam pilkada. Lalu kemudian si Rusli Habibie ini mengirim surat kepada Menko Polhukam mengadukan Budi Waseso. Lalu kemudian Budi Waseso ini nggak terima, lalu diproseslah si Rusli Habibie ini secara hukum dan jadi tersangka orang ini gitu. Meskipun pada akhirnya Rusli Habibie menyampaikan permintaan maaf gitu ya. Ya polanya jadi sama kayak kasus Ibu Risma ini gitu. Setelah dia mengatakan bahwa saya prihatin, saya nggak terima, Ibu Risma ini harus dikoreksi, dievaluasi. Habis itu si Gubernur Gorontalo ini minta maaf sama Ibu Risma. Mirip-mirip gitu. Jadi ketika dia bilang ini etika dan sebagainya, sebenarnya dia sendiri juga nggak beretika. Nuduh-nuduh orang nggak fair dalam pilkada, berpihak dalam pilkada. Lalu selain itu ternyata si Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo ini ada banyak kasusnya gitu. Jadi dia ini sudah bolak-balik masuk ruang sidang sebagai saksi. Ada banyak kasus korupsi yang dia menjadi saksi. Mulai jadi Gorontalo Outer Ring Road, kemudian pengadaan tanah, pengadaan alat kesehatan, pengadaan pembuatan pagar rumah sakit. Jadi semuanya itu saksinya Rusli Habibie. Bahkan sehari dia bisa 2 kali menjadi saksi atas 2 kasus berbeda. Dari dulu gitu. Udah bertahun-tahun dia jadi saksi terus gitu, dipanggil terus sama KPK, sama pengadilan gitu. Ya memang sih sampai sekarang memang belum terbukti dia bersalah, belum gitu. Tapi dia sudah berkali-kali menjadi saksi. Ini kan sebenarnya sebagai warning gitu, warning. Karena Anies Baswedan menjadi saksi di kasus korupsi, kita udah heboh gitu. Jangan-jangan kena kasus tuh gubernurnya gitu ya. Karena kalau kepala daerah yang benar gitu, kalau kita perhatikan kan nggak banyak kepala daerah yang menjadi saksi atas kasus-kasus korupsi, nggak banyak gitu. Coba lihat Ridwan Kamil, pernah nggak Ridwan Kamil jadi saksi kasus korupsi atas bawahannya? Nggak pernah. Ahok, mana pernah gitu. Jokowi ketika jadi gubernur, mana pernah. Kan nggak ada gitu. Nah ini Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie berkali-kali menjadi saksi atas banyak kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. Gorontalo Outer Ring Road, tanah, pengadaan tanah, alat kesehatan, pagar. Wah, udah 4 ini.
Jadi banyak banget kasusnya. Jadi ketika dia menasihati Ibu Risma seolah-olah dia ini lebih benar dari Ibu Risma gitu, sebenarnya dia sendiri ada banyak masalah. Kalau dibandingkan dengan Ibu Risma, ini kita kan nggak pernah ngeliat Ibu Risma jadi saksi atas kasus korupsi di Surabaya gitu. Nggak ada kan. Nah, Rusli Habibie berkali-kali, bertahun-tahun ada banyak kasusnya gitu. Dan selain itu, ketika Rusli Habibie mengatakan ini jangan dikait-kaitkan dengan politik, itu justru menimbulkan kecurigaan bagi saya. Karena kebetulan Golkar, wakil MPR dari Golkar, sebelum ini udah sangat getol mengatakan bahwa Ibu Risma ini harus mundur dari jabatannya sebagai menteri. Nah, kebetulan ini sama-sama Golkar. Rusli Habibie sebagai kader partai Golkar, maju dari partai Golkar, kemudian istri Rusli Habibie jadi anggota DPR dari Golkar. Nah, ini jangan-jangan emang ada narasi atau pesanan. Kok bisa rapi banget, sama sesuai gitu menyerang Risma. Dan untuk netizen, orang-orang yang tidak suka kepada Risma, yang katanya Risma itu marah-marah dan seterusnya, sebenarnya ini bukan hal yang baru gitu ya. Dulu ketika Ahok memimpin Jakarta, ya sama, ada banyak orang yang nggak terima dan nggak suka dengan marah-marahnya Ahok, sama. Nah, orang-orang yang dulu nggak terima marah-marahnya Ahok, sekarang nggak terima dengan marah-marahnya Ibu Risma. Orang yang sama ini gitu, warisan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, ini orang-orang kita itu membingungkan. Karena melihat Pak Jokowi yang begitu sabar, begitu telaten gitu ya, menyampaikan pendapat, tidak pakai urat gitu, nggak ada nada tinggi. Tapi kemudian dicap sebagai yang nggak tegas, kelamar-kelamar. Lalu kemudian memuji Prabowo yang marah-marah, berapi-api sebagai orang yang tegas. Padahal kalau dibandingkan Ibu Risma dengan Ibu Risma, ya beda gitu. Bandingkan Prabowo sampai pukul-pukul meja. Tapi coba kita perhatikan, dia marah-marah karena apa? Nggak jelas. Dia marah-marah kepada siapa? Nggak jelas. Setahu saya, orang yang marah-marah dan nggak jelas alasannya dan nggak jelas kepada siapa, ya orang gila. Nah, Ibu Risma kan jelas. Permasalahannya ada fitnah, ada data yang salah, dan marah-marahnya kepada orang yang tepat sasaran gitu. Ada orangnya yang dimarahin. Ini kan dua hal yang berbeda sama sekali gitu. Tapi kemudian disalah-salahkan. Kalau bicara soal etika, sebenarnya kurang beretika apa seorang Rizik yang katanya ulama, imam besar, tapi sering kok dia marah-marah, sering mencaci maki, tapi dianggap ulama. Nah, Ibu Risma, Menteri Sosial, bukan ulama, dipermasalahkan etikanya hanya gara-gara memarahi orang yang bersalah, yang nggak mau kerja, yang lelet bekerja. Ini kan jadi nggak fair dan nggak masuk akal. Gak masuk akal orang-orang ini. Tapi ya sudahlah. Kita pada akhirnya saya melihat bahwa Ibu Risma ini emang orangnya ya suka marah-marah dan nggak terkontrol orangnya gitu. Sebenarnya marah itu biasa. Saya juga sering marah kok gitu ya. Pak Jokowi juga pasti sering marah gitu. Cuma kita itu yang membedakan adalah kita mampu untuk menahan diri, nggak langsung menunjukkan ekspresi kemarahan kita. Nah, Ibu Risma ini terlalu jujur orangnya gitu, nggak mau menahan diri. Pokoknya kalau dia marah langsung diekspresikan. Cuma setelah ini nampaknya kan sudah mulai ada gesekan, ada mulai serang-serangan kecil dari Partai Golkar gitu ya. Pesannya kepada Ibu Risma, posisi Anda kayaknya diincer nih sama orang Golkar gitu. Jadi ya cobalah setelah ini mungkin bisa mengurangi porsi marah-marahnya gitu ya. Mungkin selanjutnya disalurkan dengan cara-cara yang santun, senyum gitu ya. Mungkin Ibu Risma itu kalau ngelihat ada orang nggak kerja, kemudian dia datanya jelek gitu ya. Ada banyak data penerima bantuan sosial tapi nggak disalurkan, ada banyak angkanya yang belum disalurkan atau ditahan atau sebagainya. Mungkin Ibu Risma bisa sambil senyum gitu. Oke, kamu dipecat. Oke, besok kamu dipecat. Pecat aja gitu, gak usah dimarahin, sambil senyum gitu. Itu mungkin bisa lebih dihormati sama orang-orang Golkar dan orang-orang yang tidak suka marah-marah. Tapi itu pun mungkin tidak ada garansi soal itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.